Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwan akhwat, Bapak Ibu yang senantiasa mengikuti kajian berseri fikih muamalah yang dilaksanakan oleh Syiar, semoga Allah mudahkan kita dan Allah mudah-mudahan berikan kita pemahaman serta pengamalan atas ilmu yang telah kita dapatkan, insyaallah. Dan seperti yang sudah kita bahas di pertemuan kemarin kita membahas bab tentang syurutul bai', syarat-syarat jual beli. Nah, insya Allah di pertemuan kita saat ini kita akan membahas bab tentang asyurut fil bai', persyaratan dalam jual beli. Nah, ini seperti sama akan tetapi ini sebenarnya berbeda. Di pertemuan sebelumnya itu membahas tentang syurutul bai', syarat jual beli. Nah, sekarang yang kita bahas adalah asyurut fil bai', persyaratan di dalam jual beli. Insya Allah nanti kita akan coba bahas apa maknanya, apa maksudnya, dan apa perbedaannya dengan materi yang sebelumnya tentang syarat jual beli. Taib akhafillah yang semoga Allah muliakan. Sedikit perlu dijelaskan syarat atau persyaratan di dalam jual beli ini maknanya adalah ilzamu ahadil muta'aqidaini al-akhar. Jadi salah satu pihak baik itu pembeli maupun penjual memberikan persyaratan tertentu di luar ketentuan akad. Nah, jadi baik itu pembeli, baik itu penjual mempersyaratkan sesuatu. Nah, maka mempersyaratkan sesuatu ini masuk ke dalam perkara persyaratan di dalam jual beli. Contoh misalnya agar bisa kita lebih paham. Contoh, Muhammad misalnya beliau membeli mobil atau Arif membeli mobil dengan catatan dia memberikan syarat kepada penjual bahwa mobil itu harus dikirim ke luar kota misalnya dia jual belinya di Bandung tapi dia pengen mobilnya dikirim ke Jakarta. Nah, maka si pembeli mempersyaratkan kepada penjual agar mengirimkan mobil itu kemana? Ke Jakarta. Nah, maka yang demikian ketika si pembeli atau si penjual mempersyaratkan sesuatu, maka ini masuk ke dalam bab tentang persyaratan di dalam jual beli. Mudah-mudahan bisa difahami Taib. Dalilnya bahwasanya yang demikian itu boleh bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah ayat 1. Kata firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu Maka syarat ini masuk ke dalam akad. Kenapa? Karena akad itu bisa berlangsung ketika syarat terpenuhi. Demikian. Kemudian ada juga hadis dari Nabi SAW di mana kata Nabi SAW, as-sulhu jaizun bainal muslimin. Bahwasanya perdamaian itu dibolehkan di antara kaum muslimin. Illa sulhan harrama halalan aw halala haram aw ahalla haraman. Jadi sekali lagi yang namanya perdamaian itu dibolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang bisa mengharamkan perkara yang halal atau yang bisa menghalalkan perkara yang haram. Misalnya, udah kita damai sajalah, damai saja. Tapi kamu tolong jualkan ini hasil curian saya, atau misalnya tolong makan ini daging babi ini. Nah, misalnya seperti itu. Maka perdamaian itu dibolehkan kecuali kalau perdamaian itu sesuatu yang akhirnya menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Waliyadzubillah. Kemudian kata Nabi SAW dalam lanjutan hadis itu, wal muslimuna ala syurutihim. Dan kaum muslimin itu di atas syarat-syarat mereka. Maksudnya berdasarkan syarat-syarat yang mereka buat.
illa syartan harrama halalan au ahalla haraman, kecuali syarat itu adalah syarat yang bisa menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal dan yang menghalalkan yang haram. Maka ini hadisnya bisa dijadikan dalil bahwasanya persyaratan dalam jual beli ini dibolehkan apabila persyaratan itu sesuai dengan apa tadi? Syariat. Ya, ini hadisnya sahih, ya, hadisnya hasan, sahih menurut Al-Imam At-Tirmidzi. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Ya, taib. Kemudian selanjutnya, khafilah. Apa perbedaan antara syarat jual beli ya dengan persyaratan jual beli? Syarat jual beli kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya ya. Nah, kita sekarang membahas persyaratan dalam jual beli. Nah, apa bedanya syarat jual beli ya, syarat sah jual beli dengan persyaratan di dalam jual beli? Nah, maka perbedaannya ada dua ya khafilah. Perbedaannya ada berapa? Ada dua. Bedanya syarat jual beli dengan persyaratan dalam jual beli. Bedanya ada dua. Pertama, an-nawadi'a syurutil bai' huwa syari'. Nah, ini yang pertama, perbedaannya. Bahwasanya syarat jual beli itu ditetapkan oleh syariat, oleh agama, oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Apa nama itu? Sementara yang namanya asyurut fil bai' ya. Sementara persyaratan di dalam jual beli itu dipersyaratkan oleh kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Jadi saya ulangi, kalau syarat jual beli ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, oleh syariat, tapi kalau persyaratan dalam jual beli ditentukan oleh pedagang atau pembeli, penjual atau pembeli. Itu bedanya yang pertama. Sekali lagi, bedanya yang pertama, kalau syarat jual beli ditentukan oleh syariat, syarat sahnya itu, tapi kalau persyaratan dalam jual beli ditentukan oleh si yang berakad, baik itu pembeli atau penjual. Itu yang pertama. Yang kedua, perbedaannya, idza ikhtalla syartul bai' fasadal aqdu. Maka bila syarat sah jual beli dilanggar, maka akadnya rusak, akadnya batal. Maka jual belinya tidak sah. Jadi kalau syarat dilanggar, tidak sah jual belinya. Seperti yang kemarin dibahas ya, seperti yang pertemuan sebelumnya dibahas, misalnya syarat dalam jual beli adalah apa, contohnya saling ridho. Nah, maka jikalau dilanggar saling ridho itu, salah satunya dipaksa di bawah apa todongan pistol misalnya, maka sah jual belinya? Tidak sah. Ya, maka jikalau dilanggar syarat sah jual beli, rusak jual belinya. Gitu. Bi khilafin ma idza ikhtalla ahadu syurut fihi fayasbutul khiyar lil mushtarat wala yufsidul bai'. Wala yafsudul bai'. Akan tetapi kalau yang namanya persyaratan di dalam jual beli ini dilanggar ya, maka akadnya tetap sah. Akadnya apa? Tetap sah. Akan tetapi si pembeli atau si penjual ini berhak memberikan berhak melakukan khiyar. Jadi khiyar itu berhak memilih melanjutkan akad atau tidak melanjutkan akad. Contoh misalnya tadi syarat syarat sah jual beli adalah contohnya barangnya harus jelas ya, dilihat atau dispesifikasinya. Saya jual beli mobil, nih mobilnya ini dilihat, dicek dan lain sebagainya. Oke, itu kan sah, syarat sah jual beli. Nah, kalau tidak dilihat dulu mobilnya atau misalnya mobilnya ini tidak dijelaskan ya, maka tidak sah jual belinya. Ya, demikian. Tapi kalau dalam bab persyaratan dalam jual beli, jikalau dilanggar, misalnya tadi saya beli mobil tapi syaratnya saya ingin diantarkan ke luar kota, ke Jakarta. Kemudian si penjual ternyata tidak mau mengantarkan ke luar kota. Nah, bagaimana ini? Maka si pembeli khiyar, si pembeli berhak memilih antara melanjutkan akad atau membatalkannya. Oke lah kalau begitu, nggak apa-apa lah. Kalau misalnya Bapak tidak bisa mengantarkan, nggak apa-apa, saya saja yang membawanya. Nah, berarti ini melanjutkan akad. Tapi kalau misalnya tidak mau, saya kalau begitu tidak mau, saya tidak mau beli, saya pengennya diantarkan. Nah, maka akhirnya apa? Tidak jadi. Ya, artinya berarti si pembeli atau nanti si penjual berhak memilih antara melanjutkan atau menghentikan akad tersebut. Ya, jadi sekali lagi, kalau syarat jual beli dilanggar, maka tidak sah. Tapi kalau dalam persyaratan dalam jual beli dilanggar, maka ini tergantung kepada dua pihak. Boleh melanjutkan atau
menghentikan akad tersebut. Ya, demikian. Kemudian selanjutnya ini jadi dua ya perbedaannya antara syarat sah jual beli dengan persyaratan dalam jual beli. Kemudian yang selanjutnya anwa'u syurut fil bai'. Jenis-jenis syarat di dalam persyaratan di dalam jual beli. Nah, jenis-jenis persyaratan di dalam jual beli. Ya, ini ada dua ikhwafillah. Persyaratan dalam jual beli ini ada dua jenis. Yang pertama asyurutus sahihah, persyaratan yang sahih, persyaratan yang dibenarkan oleh syariat. Ya, yang kedua asyurutul fasidah, persyaratan yang rusak, persyaratan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Ya, jadi sekali lagi saya ulangi. Persyaratan dalam jual beli ada dua jenis. Persyaratan yang benar, persyaratan yang sah, dan persyaratan yang tidak benar atau yang tidak sah. Nah, ini insya Allah mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja persyaratan dalam jual beli yang dibenarkan itu. Dan apa saja persyaratan dalam jual beli yang dilarang itu ya insya Allah. Ya, ikhwafillah yang semoga Allah muliakan. Demikian yang bisa disampaikan tentang asyurutu fil bai', persyaratan di dalam jual beli ya. Saya ulangi ya sedikit bahwasanya persyaratan dalam jual beli ini adalah salah satu pihak ya memberikan persyaratan tertentu kepada pihak yang lain. Baik penjual atau pembeli memberikan persyaratan kepada pihak yang lain ya. Kemudian perbedaan ya di antara syarat sah jual beli dengan persyaratan dalam jual beli. Yang pertama, kalau syarat sah jual beli itu yang menetapkan adalah syariat Allah dan Rasulnya. Sementara persyaratan dalam jual beli yang menetapkan adalah si pelaksana akad, yaitu pembeli atau penjual. Yang kedua, perbedaan yang kedua ya, yang namanya syarat sah jual beli apabila dilanggar maka batal jual belinya, batal transaksinya. Tapi kalau persyaratan di dalam jual beli dilanggar maka ini tergantung kepada pihak yang bertransaksi. Boleh melanjutkan, boleh menghentikan akad tersebut ya. Kemudian jenis persyaratan dalam jual beli itu ada dua. Persyaratan yang dibenarkan, yang sahih, yang benar. Dan persyaratan yang tidak dibenarkan atau persyaratan yang dilarang. Persyaratan yang rusak ya. Demikian. Ikhwafillah yang semoga Allah muliakan. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa difahami. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.